Hey, halo. Balik lagi di channel Spoiler Moon. Dan ya, kita akan lanjutkan lagi untuk spoileran komik Magic Emperor-nya. Nah, kita masuk ke part yang baru lagi, part 31, yang mana nanti di sini kita akan melihat orang-orang yang nanti akan menjadi tokoh utama di dalam turnamen 100 aliran kekaisaran gitu ya. Nah, sebelum itu gue ucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah support Mimin, baik itu sawer, nonton sampai habis, terus kemudian like dan juga komen, serta tak lupa untuk rekan-rekan yang juga share ke teman-teman yang lain dan juga yang sudah pakai VPN. Thank you banget. Nah, kalau misalnya ada yang mau nyawer Mimin, boleh banget klik link yang ada di kolom deskripsi, atau kalau misalnya mau transfer boleh juga lewat Bank BRI yang ada juga di kolom deskripsi. Nah, kita akan lanjutkan aja untuk spoileran kali ini. Di part sebelumnya sudah diceritakan kalau Zovan itu sudah berhasil keluar dari Ngarai Luolei. Lalu dia akan datang ke ibu kota kekaisaran guna mengikuti turnamen 100 aliran gitu ya. Nah, kita akan langsung masuk saja ke part yang ke-31 ini. Gua ngambil dari bab 246 sampai dengan 249. Ya, hari ini kita akan jalan-jalan ke kota Huayu untuk melihat perkembangan yang ada di sana. Gunung batu tampak menjulang tinggi di belakang menara Huayu, dan Zhu Bijun tampak membawa 2 orang pengawas menara Huayu, dan sepertinya mereka ini sedang menunggu sesuatu. Sinar mentari menyilaukan mata dan burung berkicau tanpa henti. Mereka tampak sangat tenang dan tidak melakukan apapun selain menatap lurus ke arah gerbang batu yang ada di hadapan mereka. Tanah terasa bergetar saat pintu batu itu mulai terbuka. 4 sosok keluar dari dalam sana, dan salah satunya adalah sosok yang jelita yang menggunakan cadar tipis. Wajahnya tampak rupawan seperti peri yang turun ke bumi. Meski hanya sekilas, tapi jelas wajahnya ini adalah kerinduan dari setiap pria yang ada di dunia ini. Siapa yang jantungnya tidak berdegup kencang saat melihat kecantikan wanita seperti ini? Yap, tentu kalian sudah tahu dan bisa menebaknya bahwa ini adalah Cucu atau Zhu Qingchen. Pengawas pionik ini tampak bersemangat saat Cucu keluar dari gerbang itu. Sedangkan Zhu Bijun tampak mengangkat tangannya dan 3 buah jarum tajam melesat bagaikan anak panah tepat ke arah Cucu. Melihat hal ini, Cucu tampak tenang dan mengangkat tangannya. Segera jarum itu berhenti dan seperti membentur dinding tipis di udara. Dan terlihat itu adalah lapisan es yang dibuat oleh Cucu. Kedua pengawas itu tampak bersemangat saat melihat hal ini. Bahkan Zhu Bijun pun kagum lalu berkata dengan girang, "Qingchen, kekuatanmu benar-benar sudah meningkat. Kini kamu seperti telah terlahir kembali. Aku tidak percaya kalau kamu sudah menyia-nyiakan kultivasimu selama 10 tahun jika melihat perkembanganmu ini. Sekarang kamu sudah siap dan waktunya untuk mengikuti turnamen 100 aliran. Mari kejutkan ke-6 naga kecil lainnya." Cucu memang telah mengalami pelatihan yang ketat selama 5 tahun belakangan. Dia sekarang sudah banyak berubah dan menjadi jauh lebih kuat daripada 5 tahun yang lalu. Dia sekarang layaknya gunung es yang sangat kokoh dan pantas untuk menyandang gelar Phoenix sejati. Kemudian Cucu berkata, "Terima kasih nenek, Anda terlalu memujiku. Aku bisa sampai ke tahap ini juga karena ketiga tetua yang tak henti-hentinya melatihku baik siang maupun malam. Mereka lah yang sangat luar biasa di sini." Setelah mengatakan itu, Cucu memberikan penghormatan kepada ketiga tetua itu. Mereka pun tampak tersenyum lalu berkata, "Kami adalah tetua dari Menara Huayu. Maka sudah sewajarnya kalau kami melatihmu demi kebaikan Menara Huayu. Lagi pula Qingchen, pada dasarnya kamu adalah orang yang cerdas serta berbakat. Jadi kami hanya perlu merangsang sedikit potensimu dan ini sangat mudah bagi kami." Setelah mengatakan itu, mereka bertiga pun lalu berbalik lalu kembali ke dalam gerbang batu itu. Sebelum mereka pergi dari sana, mereka bertiga memberikan penghormatan pada Cucu dan yang lainnya.
Jubijun saat ini tampak menatap Cucu dengan senyuman yang muncul di wajahnya. Tahap 8 alam surga yang mendalam. Tidak buruk, benar-benar tidak buruk. Kali ini kita benar akan bisa bersaing di dalam turnamen. Jadi, ayo tunjukkan kekuatan sejati dari Menara Huayu kepada mereka. Pengawas King Chaikin juga tampak tersenyum, lalu dia pun berkata, kali ini King Chen akan memberikan kejutan yang besar bagi semua keluarga di Kekaisaran. Bahkan keenam naga kecil itu tidak akan berani meremehkan sang Ratu Phoenix kita. Itu sudah pasti. Tapi Jubijun menghentikan tawanya, lalu dia kemudian berkata lagi, biarkan mereka memandang rendah kita kali ini. Namun mari beri mereka kejutan yang besar setelahnya. Kita akan menekan arogansi dari gerbang Kekaisaran dan membuat mereka menyesal telah berani menyentuh kita. Itu benar. Jadi, King Chen, kamu harus bekerja keras dengan pavilion Qianlong dan juga rumah Jianhou. Mari buat gerbang Kekaisaran dan istana Raja Obat, lembah neraka serta Merry Woods menangis setelah berani menyentuh kita. Tapi kamu juga harus berhati-hati, karena mereka juga pasti tidak akan tinggal diam, kata King Chaikin menyambung kata-kata dari Jubijun. King Chen atau Cucu tampak sedikit khawatir, lalu dia kemudian berkata, aku memang sudah menjadi lebih kuat, namun aku tidak akan mampu melawan monster dari gerbang Kekaisaran, Wang Pu King Tian. Dia adalah eksistensi yang bahkan tidak bisa kulawan. Dia juga pasti telah melakukan lompatan yang mengerikan selama ini. Belum lagi, aliansi dari keempat keluarga mungkin akan melawanku bersamaan. Jubijun tampak tersenyum kemudian menenangkan Cucu dan dia berkata, jangan khawatir, kali ini kalian tidak sendiri. Ini bukan lagi 3 lawan 4, namun keluarga Luo juga akan datang dan berpartisipasi. Karenanya, ini akan menjadi pertandingan yang seimbang, walau aku tidak tahu siapa yang akan mereka kirim kali ini. Mendengar kata-kata itu, tampak mata Cucu pun berbinar, lalu dia berkata, keluarga Luo akan berpartisipasi kali ini? Seolah Cucu ini berharap kalau laki-laki yang selalu ia rindukan itu akan mengikuti turnamen ini. Namun, Jubijun kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, benar, tapi aku tidak tahu siapa yang akan mewakili mereka. Seharusnya dialah yang datang. Tapi dia sudah pergi selama 5 tahun dan bahkan klan Luo pun tidak tahu di mana keberadaannya sekarang. Jadi, kita mungkin tidak akan bisa terlalu mengandalkan mereka. Hah? Apa? Dia menghilang? Kata Cucu tampak khawatir setelah mendengar kata-kata dari Jubijun. Kini dia pun tampak sedih. Namun pengawas Peony kemudian berkata dan menenangkannya. Kudengar 5 tahun lalu dia terjebak di dalam ngarai Luolei. Tapi setelahnya tidak ada yang tahu bagaimana kabarnya. Mungkin... Sebelum pengawas Peony menyelesaikan kata-katanya, tanah tiba-tiba terasa bergetar. Mata Cucu kini berkaca-kaca dan dia berkata, aku tidak percaya dia akan terluka hanya karena hal itu. Pengawas Peony benar-benar tidak menduga akan reaksi dari Cucu ini. Hanya dengan perubahan moodnya saja tanah sampai bergetar seperti ini. Namun pengawas Peony kemudian berkata lagi, sudahlah, lupakan dia. Bocah itu benar-benar tidak bermoral. Jika kamu terus bersamanya, maka di masa depan kamu pun akan selalu menemukan masalah dimanapun kalian pergi. Jadi berhentilah memikirkan dia. Kamu bisa memiliki laki-laki yang jauh lebih baik darinya. Dan setiap laki-laki juga pasti mau mendekatimu. Namun, Cucu tetap tidak merasa senang. Melihat ekspresi dari Cucu yang sedih ini pun, Jubijun kemudian berkata, King Chen, tidak peduli apakah dia akan datang atau tidak pada saat turnamen ini. Tapi aku tidak mau kita kalah kali ini. Kita harus membangkitkan Menara Huayu sehingga kita tidak lagi terinjak-injak seperti sebelumnya. Dan ini adalah tanggung jawabmu. Jadi jangan terlalu terobsesi dengan anak itu. Kamu harus fokus dan melakukan yang terbaik. Apa kamu mengerti? Cucu mengedipkan matanya. Matanya masih tampak sedih namun dia berusaha untuk tersenyum. Dia pun menganggukkan kepalanya.
Oke, mari kita tinggalkan para wanita itu. Saatnya kita berteleportasi ke tempat yang berikutnya. Kita akan jalan-jalan lagi ke sebuah rumah yang megah. Ya, ini adalah rumah Jian Hao. Dari gerbang rumah itu, kini terlihat dua orang pemuda keluar dari sana. Itu adalah Xie Tianyang, dan yang satu lagi adalah seorang pemuda dengan pelipis putih dan mata yang berwarna coklat. Pandangannya sangat tajam seperti sebuah pedang. Orang yang bersama dengan Xie Tianyang ini adalah sang naga pedang emas. Dia adalah Xie Tiansang. Dari kejauhan, Xie Xiaofeng menyambut mereka. Tiansang, Tianyang, akhirnya kalian keluar. Dia tampak telah menunggu di sana cukup lama dengan senyuman yang lebar. Xie Tianyang pun tersenyum dan kemudian dia mengangkat kepalanya. Ayah, sekarang aku telah berlatih seni bela diri dari keluarga 9 gaya halus. Sekarang aku sudah siap untuk menikahi Ning Er. Sedangkan Tiansang kemudian mengangguk lalu berjalan mendekati Xie Xiaofeng. Lalu dia kemudian berkata, aku harus pergi sebentar dan berlatih lagi. Aku akan pergi dari rumah untuk beberapa waktu. Melihat kepribadian dari kedua putranya yang berbeda ini, Xie Xiaofeng hanya bisa tersenyum dingin. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menyikapi kepribadian dari kedua putranya yang sangat berbanding terbalik ini. Satunya adalah maniak dari pertarungan dan satunya adalah maniak dari percintaan. Lalu saat itu, Jian Xuifeng mendekati Xie Xiaofeng lalu kemudian dia berkata, Patriark tidak perlu khawatir. Meski seperti itu, Tianyang bukanlah anak yang mudah untuk dikalahkan. Sedangkan Tiansang seperti memiliki pedang tersembunyi di dalam hatinya. Dia pasti akan bisa melawan monster dari gerbang kekaisaran. Hah? Maksudmu monster dari gerbang kekaisaran itu? Kata Xie Xiaofeng sambil menghela nafas. Lupakan, aku tidak ingin dia melawan monster itu. Dia terlalu kuat meski untuk Tiansang. Mendengar itu, Jian Xuifeng hanya bisa menghela nafas. Oke, time is up. Waktunya kunjungan ke rumah Jian Hao sudah habis. Kita akan berpindah lagi ke destinasi berikutnya, Pavilion Qianlong. Seorang pria muda tampak datang ke rumah utama. Wajahnya cerah saat terkena oleh sinar matahari. Tuan muda, teriak Long Jiu mendekati laki-laki itu. Akhirnya Anda telah kembali. Kenapa Anda sama sekali tidak mengabari saya? Kata Long Jiu. Kalau kamu tahu, kamu pasti akan membuat keributan dan pesta penyambutan. Itu sangat merepotkan. Oh iya, Paman Jiu, di mana Xiao Kui dan Xiao Jie? Aku sudah lama tidak bertemu dengan mereka, kata pemuda itu. Long Jiu kemudian tertawa. Mereka saat ini sedang berlatih keras, katanya. Hah? Sejak kapan mereka menjadi serajin ini? Tampak wajah pemuda itu seperti tidak percaya. Long Jiu pun tersenyum kemudian dia berkata, Tuan muda, selama Anda dalam pengasingan 10 tahun ini, sudah banyak hal yang terjadi. Saat itu terjadi pertarungan di Menara Huayu, dan ada seorang anak yang sangat memotivasi mereka hingga membuat mereka terjun dalam pelatihan setiap hari. Apa maksud Paman? Kata pemuda ini sambil tampak kebingungan. Setelahnya Long Jiu pun tertawa dan menjelaskan semua yang terjadi. Ya, daripada mendengarkan orang yang bercerita, kita akan pindah lagi ke tempat berikutnya. Kita akan melihat gerbang kekaisaran. Di sana tampak orang-orang sedang berkumpul. Mereka seperti menunggu seseorang. Hingga dua orang pemuda keluar dari sana dengan wajah yang sangat tenang. Saat mereka berjalan, banyak orang yang merasa tertekan karena aura mereka. Saat itu, Huang Pu Tianyuan bertanya pada Huang Pu Fenglei yang ada di sampingnya. Bagaimana dengan perjamuannya? Apakah semuanya sudah siap? Tentu saja Tuan, saya sendirilah yang telah mengatur dan memilihkan yang terbaik, jawab Huang Pu Fenglei. Lalu tiba-tiba aura yang mengerikan seolah jatuh ke tempat itu. Sehingga Huang Pu Tianyuan pun merasakan tekanannya. Aura yang mengerikan, katanya. Seorang pemuda datang dengan mulut dingin dan dia berkata,
Aku telah mendapatkan pelatihan yang baik, jadi tentu aku bisa mengembangkannya dengan baik. Sayangnya auramu sendiri tidak terlalu mendominasi, ayah. Kata-kata itu membuat semua orang di sana merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka menyadari bahwa ini adalah aura kekaisaran. Ini mirip dengan aura yang dikeluarkan oleh kaisar saat memarahi patriark dari pavilion Qianlong dan lembah neraka. Anak ini memang luar biasa. Di usia yang begitu muda seperti ini, dia bahkan sudah bisa menggunakan aura kekaisaran yang begitu menekan. Wang Pu Tianyuan menghela nafas dalam-dalam dan kemudian dia tersenyum. Tampaknya kamu cukup percaya diri. Bahkan kamu sampai meremehkan ayahmu sendiri. Ingatlah, jangan sampai kamu terjatuh karena kesombonganmu ini. Di dalam turnamen 100 aliran nanti, kamu harus menunjukkan bahwa gerbang kekaisaran adalah kepala dari ketujuh pilar. Pemuda itu kemudian berkata, "Sayangnya kau salah lagi, ayah. Aku tidak sombong dan membanggakan diriku, tapi memang inilah kenyataannya. Aku tidak perlu membuat mereka melihat gerbang kekaisaran sebagai kepala dari ketujuh pilar, karena itu memang adalah hukumnya. Selama ini, kamu tidak bisa menegakkan hukum ini, maka biarkan aku saja yang melakukannya," kata Huang Buqingtian saat keluar dengan begitu tenang. Dia mengenakan jubah emas yang menambah wibawanya. Melihat sikap putranya ini, Wang Pu Tianyuan tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya, karena jelas sekali bahwa anaknya ini telah menunjukkan pemberontakan kepadanya. Tapi, kekuatannya memang bukanlah hal yang dapat diperdebatkan. Wang Buqingtian bahkan sudah bisa menggunakan aura kekaisaran, maka membuatnya menduduki posisi patriark bukanlah sebuah kesalahan. Terlebih, itu semua untuk keluarga mereka sendiri. Selain itu, seorang bisa menggunakan aura kekaisaran tentu tidak akan ada yang protes jika terjadi pergantian posisi patriark. Lalu saat itu, Leng Wuchang mendekati Huang Pu Tianyuan. Para tetua akan sangat menghargai aura kekaisaran tuan muda, maka sekarang Anda harus lebih berhati-hati. Jika tidak, mungkin Anda akan terbalik diselokan. Begitukah menurutmu? Kata Huang Pu Tianyuan sambil menatapnya dengan ringan. Leng Wuchang pun tersenyum dan sebuah cahaya melintas di matanya. Dia kemudian menatap Huang Buqingtian dan mendekatinya. Baru-baru ini kekaisaran telah melepaskan iblis kecil yang menjengkelkan. Namanya adalah Suo Fan. Sekitar 5 tahun lalu dia telah membuat kerusuhan di ketujuh pilar dan karenanya belasan tetua mati di tangannya. Bahkan tuan muda kedua pun mati olehnya. Dia adalah iblis yang tidak bisa diremehkan. Mungkin dia akan merepotkanmu saat di acara turnamen 100 aliran nanti. Jadi tuan muda harap lebih berhati-hati. Huang Buqingtian tampak mendengus. Anak itu memang hanyalah sampah dari keluarga, jadi wajar kalau dia meregang nyawa. Tapi sepertinya iblis ini memang cukup menarik. Dia bahkan membunuh tetua berturut-turut. Bahkan dia sampai bisa bertahan hidup sampai saat ini. Ini menimbulkan pertanyaan bagiku. Apakah sebegitu tidak bergunanya kamu sampai membiarkan anak ini hidup? Atau mungkinkah dia seperti iblis kecil 300 tahun lalu? Apa dia memang sekuat itu? Tanya Huang Buqingtian. Leng Wuchang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tentu tidak. Monster seperti iblis kecil 300 tahun lalu itu adalah eksistensi yang hanya ada 1000 tahun sekali. Tapi Suo Fan memang tidak seperti iblis kecil itu. Meski iblis kecil itu sangat kuat, namun dia adalah orang yang sangat ceroboh sehingga dia mudah untuk diurus. Namun Suo Fan adalah inkarnasi dari kancil. Meski lemah, dia memiliki kecerdikan di luar nalar manusia biasa. Dia bisa menghindari kematian berulang kali dan selain itu dia bisa menggait salah satu menteri kekaisaran yang bahkan membuat menteri sampai melindunginya. Selain itu, bahkan keluarga kekaisaran pun tampak melindunginya sehingga kita bahkan tidak bisa menyentuh seujung rambutnya. Dia adalah orang yang licik dan ahli strategi. Jika memang begitu, maka artinya kamulah yang sampah. Kamu bahkan tidak bisa mengurus anak kecil yang baru lahir seperti itu. Sudahlah, aku yang akan mengurusnya di turnamen 100 kekaisaran nanti.
jawab Huang Puqingtian. "Anakku, kamu harus berhati-hati. 5 tahun lalu banyak sekali ahli yang meregang nyawa karena meremehkannya," kata Huang Pu Tianyuan. Huang Puqingtian kemudian menatapnya dan berkata, "Tuan Leng dan ayah, aku sangat menghargai nasihat kalian. Tapi tolong jangan bandingkan aku dengan sampah seperti kalian. Kalau begitu, mari buat kesepakatan. Jika aku bisa mendapatkan kepala dari anak itu, maka posisi patriark akan menjadi milikku. Bagaimana? Bukankah sudah saatnya ayah untuk pensiun?" Mendengar ini, tubuh Huang Pu Tianyuan berguncang hebat. Wajahnya pun menjadi semakin suram. Anak ini adalah putra tertuanya dan kepala dari ke-6 naga kekaisaran. Tapi dia terang-terangan menginginkan posisi dari ayahnya sendiri. Ini adalah sebuah pemberontakan. Ya, kita biarkan ayah dan anak itu saling berseteru. Kita akan pindah lagi. Pokoknya hari ini kita jalan-jalan aja. Kita akan lihat lagi di tempat yang cukup jauh. Tak terasa 5 bulan telah berlalu dan kita sekarang berada di ibu kota. Maklum, teleportasinya tadi habis, jadi perjalanannya butuh waktu 5 bulan. Ya, jadi tidak terasa waktu 5 bulan telah berlalu dan sekarang ibu kota kekaisaran sangatlah ramai. Sebuah bayangan hitam melesat di udara dan segera berlutut saat dia jatuh ke tanah. Orang itu segera memberikan hormat dan berkata, "Yang mulia, saya membawa berita tentang keluarga Luo." "Laporkan," jawab kaisar. Kemudian pria itu memberikan sebuah catatan pada kaisar. Kaisar pun membacanya dan setelah beberapa saat dia berkata, "Dalam 5 tahun terakhir semua informasi tentang keluarga Luo selalu biasa-biasa saja. Tapi kali ini keluarga Luo telah membuat sebuah percikan besar dalam turnamen 100 aliran ini. Dari mana sebenarnya tuan muda penempaan tulang itu berasal?" Mendengar ada sedikit emosi dari kata-kata kaisar, pria itu sambil gemetar ketakutan berkata, "Kaisar mohon untuk tetap tenang." Suasana hati kaisar saat ini memang sedang tidak baik, terlebih saat dia mengingat Zuofan. Dia kemudian bertanya lagi, apakah ada berita terbaru tentang Zuofan. Namun pria itu menjawab kalau sama sekali tidak ada informasi tentang Zuofan. Setelah mendengar itu, kaisar menjadi semakin geram. Lalu dia pun bertanya lagi, bagaimana tentang kabar dari penjaga naga si Gu Santong. Namun pria itu juga menjawab kalau dia tidak bisa menemukan kabar apapun dari orang itu. Sekarang senyum dingin muncul di wajah kaisar. Sudah 5 tahun Zuofan sama sekali tidak ada kabar dan tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Bahkan Gu Santong pun ikut menghilang di waktu yang sama. Sekarang apapun yang terjadi, kembali cari mereka dan dapatkan informasi apapun itu. Jika tidak, maka aku akan menendangmu keluar dari istana. Segera setelah itu, pria itu mengangguk dan segera meninggalkan tempat itu. Kini kaisar hanya bisa menghela nafas panjang. Dia memandang langit namun tampak matanya berbinar kali ini. Di dalam hatinya dia berkata, Gu Santong dan Zuofan menghilang pada saat yang bersamaan. Apakah rumor itu memang benar kalau mereka berdua ditelan oleh ngarai Luole? Dan apakah mereka mati di sana? Jika memang benar demikian, maka ini akan menjadi berkah bagi kekaisaran sekaligus menjadi musibah. Karena pada akhirnya si iblis kecil dapat hilang dari kekaisaran ini. Namun, Zuofan masih memiliki tugas yang belum ia selesaikan. Jika dia mati di sana, maka ini akan merusak sebagian rencanaku. Sial sekali, padahal anak ini cukup berbakat. Dia bisa mengubah keluarga kelas 3 menjadi keluarga kelas 2 dengan kekuatan yang besar. Tapi sayang, kepergiannya ini akan menjadi batas bagi perkembangan klan Luo. Apakah kali ini mereka akan tetap bisa memenuhi ekspektasiku? Kemudian, kaisar pun menghela nafas lagi. Setelah itu tiba-tiba seorang penjaga mendekat dan berkata, "Yang mulia, Tuan Gu Santong sang penjaga naga telah kembali." Hah? Ekspresi kaget pun muncul di wajah kaisar.
Tampak raut mukanya pun berubah menjadi tidak bahagia. Ternyata anak yang merepotkan itu masih belum meninggalkan dunia ini, pikir Kaisar. Oke, kita akan berpindah lagi ke depan gerbang kota yang tinggi. Sosok yang familiar terlihat di sana. Ya, itu adalah MC kita, si Zofan. Saat ini dia mengenakan jubah hitam dan dia tampak bergegas memasuki ibu kota. Zofan dapat dengan bebasnya masuk ke ibu kota kekaisaran karena saat ini penjaga pintu tidak ada lagi. Turnamen 100 aliran ini memberikan akses pada semua orang yang ingin keluar masuk ibu kota kekaisaran. Sedangkan para penjaga, kini mereka ditugaskan untuk mengatur ketertiban dan mencegah terjadinya pertikaian, terutama jika itu adalah pertikaian antara ketujuh pilar, yang mana itu pasti akan sangat merepotkan. Jadi mereka semua dikerahkan untuk menjaga keamanan. Kini Zofan melangkahkan kakinya ke dalam ibu kota dan dia bisa melihat ribuan orang tumpah di sana, seolah dia sedang melihat semut-semut yang berkumpul di sarang. Ya, ini adalah event paling bergengsi di seluruh kekaisaran. Bahkan popularitasnya bisa sampai 10 kali lipat jika dibandingkan dengan acara Baidan di Menara Huayu. Jadi wajar sekali kalau ada banyak orang yang datang ke ibu kota saat ini. Zofan tampak berjalan dengan santainya sambil mencari Menteri Dugu, yang mana seharusnya dia ditugaskan untuk berjaga saat ini. Namun karena keramaian ini, sepertinya dia akan sulit menemukan orang itu. Karenanya, Zofan kemudian memutuskan untuk segera menemukan di mana keluarganya saat ini berada. Saat dia sedang berjalan-jalan, tiba-tiba terdengar suara keras yang memberikan pengumuman. Keluarga Luo dari kota Winges telah memenangkan 27 pertandingan berturut-turut, dan mereka berhasil maju ke babak final keluarga kelas 2. Mereka benar-benar menjadi kuda hitam terbesar dalam sejarah ini. Mendengar ini, Zofan pun merasa tenang. Ternyata setelah kepergiannya, mereka tetap berjuang keras untuk menjadi jauh lebih kuat. Lalu, Zofan pun berjalan menuju ke sebuah bar yang cukup bising. Di sana ada banyak orang yang berbadan besar dan sedang minum-minum. Di dalam bar itu, ada sebuah papan yang menunjukkan hasil pertandingan dari keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengikuti turnamen. Banyak orang juga meletakkan uang di sana untuk mengadu peruntungannya di dalam berjudi. Zofan saat ini tampak melihat ke atas dan mengamati papan tersebut. Terlihat nama-nama para peserta yang ada di sana. Di sana dia melihat julukan-julukan dari peserta yang mengikuti turnamen ini. Mereka adalah 6 naga dan 1 phoenix. Namun matanya terhenti pada satu nama yang menurutnya asing. Dia belum pernah mendengar ataupun melihat julukan itu sebelumnya. Dia tampak menggumamkan julukan itu. Naga yang melonjak. Julukan siapa ini? Mendengar Zofan yang bergumam, tiba-tiba seorang pelayan mendekatinya dan berkata, "Tampaknya kamu datang dari sebuah pegunungan terpencil. Bahkan sampai kamu tidak pernah mendengar istilah naga yang melonjak itu. Itu adalah sebutan untuk si Raja Iblis Zofan. Apa kau benar-benar tidak mengenalinya?" Zofan tampak speechless sambil menggaruk-garuk kepalanya. Dia tampak berpikir sejak kapan dia mendapatkan julukan seperti ini. Melihat Zofan yang kebingungan, pelayan itu menghela nafas dan kemudian dia menjelaskan, "Kamu memang benar-benar ketinggalan berita. Raja Iblis Zofan adalah orang yang menyebabkan masalah besar di kota Huayu. Semua orang di kekaisaran juga pasti telah mengenalnya. Saat ini dikabarkan bahwa dia akan menjadi perwakilan dari keluarga Luo dan akan menantang 6 naga dan phoenix. Karena kelicikannya, dia dikabarkan akan melompat-lompat dan itulah alasan dibalik sebutannya itu." Tiba-tiba seorang pria berbadan besar mengutuk, "Omong kosong. Kau hanya bisa menebarkan omong kosong. Julukan itu adalah bukti bahwa Lord Zofan akan melakukan lompatan yang tinggi hingga menerobos langit. Dia pasti akan menentang otoritas dari ketujuh pilar selama ribuan tahun. Jangan beri penjelasan yang menyesatkan pada orang lain, dasar bodoh." Zofan pun mengangguk setelah mendengar penjelasan dari pria berbadan besar ini. Ini benar-benar masuk akal menurutnya.
Namun pelayan itu tampak kesal dan mengatakan, "Kaulah yang banyak bacot. Bahkan jika Raja Iblis Zulfan itu lebih kuat, apa kau pikir dia bisa mengalahkan ketujuh pilar? Ketujuh pilar telah berdiri selama ribuan tahun tanpa tergoyahkan sedikit pun. Lagi pula, apa kau tidak dengar? Keluarga Luo bisa mencapai tingkatan ini karena mereka berada di bawah naungan ketiga pilar, Pavilion Qianlong, Rumah Jianhao, serta Menara Huayu. Merekalah yang telah mensupport keluarga Luo hingga bisa berkembang seperti ini. Bahkan, jika keluarga Luo sampai menentang ketujuh pilar, pasti mereka akan menjadi bawahan dari ketiga pilar itu." Zulfan tampak tidak senang. Dia menggebrak meja dan dengan keras dia berkata, "Siapa yang mengatakan kalau keluarga Luo berlindung di belakang ketiga pilar itu? Keluarga Luo adalah keluarga yang mandiri dan mereka akan bersaing dengan ketujuh pilar. Tunggu saja dan buktikan ucapanku ini." Keduanya tampak terkejut melihat anak yang sebelumnya diam berubah menjadi begitu agresif. Mereka mulai berpikir apa sebenarnya hubungan pemuda ini dengan klan Luo itu. Namun sebelum mereka bertanya, tiba-tiba ada suara tertawa yang keras. "Benar sekali, keluarga Luo akan menjadi kuda hitam yang lahir dalam 1000 tahun sekali. Mereka akan bersaing sampai akhir dan mereka pasti akan melawan ketujuh pilar." Seseorang mengatakan itu dengan sangat yakin. Saat Zulfan melihat ke arahnya, dia menemukan 3 orang yang sedang berjalan dan menggunakan jubah untuk menutupi identitas mereka. Tanpa sadar, Zulfan pun bergetar. Dia dapat melihat ketiga sosok itu bukanlah orang biasa. Lalu, dia yang ada di tengah berbisik, "Steward Zuo, akhirnya kita bisa bertemu secara langsung. Aku benar-benar menantikan perjumpaan ini. Aku adalah pengendali kekaisaran dari dunia bawah, Perdana Menteri Zhuge Changfeng. Maafkan aku menemuimu di tempat seperti ini. Apakah kamu merasa terganggu?" Zulfan benar-benar tercengang saat mendengar nama dari Zhuge Changfeng di telinganya. Dia tidak pernah menyangka kalau salah satu dari keempat menteri kekaisaran akan menemuinya secara personal seperti ini. Meski saat ini dia bersama dengan 2 orang tua yang bahkan Zulfan tidak bisa memperkirakan kekuatan mereka. Dari aura yang mereka keluarkan, jelas sekali bahwa mereka berdua bukanlah orang biasa yang bisa diurus dengan mudah. Mengetahui posisinya, Zulfan mengangguk sedikit dan itu membuat Zhuge Changfeng pun tersenyum. Setelahnya, Zhuge Changfeng memberikan isyarat dan meminta Zulfan untuk duduk bersamanya. Melihat hal ini, pria berbadan besar dan juga pelayan itu pun berbalik dan meninggalkan mereka. Setelah itu mereka pun duduk. Zhuge Changfeng meminta 2 orang tua lainnya untuk membentuk sebuah penghalang dari dunia luar. Setelah itu, tempat itu benar-benar terisolasi dari bisingnya orang-orang yang ada di sana. Suara mereka pun terlihat seperti teredam. Begitu pula bagi orang yang ada di luar, mereka tidak akan bisa mendengar percakapan yang ada di dalam. Zulfan merasakan kengeringan saat melihat kemampuan dari kedua orang tua ini. Mereka dapat dengan mudah mengisolasi diri dari dunia luar, yang mana ini adalah kemampuan yang bahkan sulit untuk para kultivator tahap visi dewa. Zulfan yakin bahwa kedua orang ini pasti telah mempraktekkan teknik khusus yang tidak ia ketahui. Jadi, instingnya mengatakan kalau dia tidak boleh meremehkan mereka berdua. Meski Zhuge Changfeng hanya di tahap 2 tahap surga yang mendalam, tapi Zhuge Changfeng memiliki para monster yang kuat bersama dengannya. Dia bahkan jauh lebih mengerikan dibandingkan ketujuh pilar kekaisaran. Dia memang layak disebut sebagai kepala dari keempat menteri kekaisaran. Saat Zulfan bergelut dengan pikirannya, terdengar lagi suara Zhuge Changfeng. "Steward Zuo, apakah Anda penasaran kenapa orang tua ini menemui Anda secara pribadi?" Zulfan tampak acuh tak acuh lalu hanya menganggukkan kepalanya sedikit. Dia bahkan tidak membuka mulutnya dan matanya datar seolah menunggu jawaban dari Zhuge Changfeng. Melihat tingkah Zulfan ini, Zhuge Changfeng justru tersenyum dan seolah dia tahu kalau Zulfan ini adalah orang yang pandai dan bisa memahami maksudnya. Malahan, jika tadi Zulfan menjawab dengan satu kata saja, maka mungkin kepalanya sudah tergeletak di tanah saat ini. Ini adalah sebuah jebakan sekaligus tes dari Zhuge Changfeng. Namun, Zulfan benar-benar bisa melewatinya dengan mudah.
Zuofan saat ini masih tetap diam. Dia sama sekali tidak berniat untuk membuka percakapan karena dia tahu bahwa rakyat jelata sepertinya itu tidak diizinkan untuk membuka obrolan dengan seorang menteri dengan mudah. Lalu Suge Changfeng mengangguk dan dia tersenyum. Steward Zuo memang sesuai dengan popularitasnya. Saya benar-benar mengagumi Anda. Zuofan pun kemudian berkata, Perdana Menteri Suge terlalu memuji. Namamu sendiri sudah seperti petir, kata Zuofan sambil tersenyum santai. Suge Changfeng menghela nafas dan dia berkata, karena kamu adalah orang yang pandai, sepertinya percakapan ini akan berlangsung dalam waktu yang singkat. Perdana Menteri Suge pun demikian, dan saya pikir lebih baik langsung pada intinya, kata Zuofan sambil mengangguk dan tersenyum. Suge Changfeng pun menganggukkan kepalanya. Steward Zuo, keluarga Luo ada di sini untuk berpartisipasi dalam turnamen 100 aliran. Namun saya khawatir sepertinya ada seseorang yang telah menghasut mereka. Oh, kenapa Anda pikir begitu? Kata Zuofan sambil mengangkat alisnya. Suge Changfeng kemudian berkata lagi, itu semua karena Anda. Anda adalah pemegang kendali dari semua kejadian ini. Saya percaya akan bakat Anda dan Anda pasti akan membawa kebangkitan bagi keluarga Luo. Namun, seharusnya itu belum terjadi sekarang. Saya juga tahu bahwa keluarga Luo pasti akan menyaingi ketujuh pilar dan berdiri di atas mereka. Namun, kenapa sekarang keluarga Luo melompat keluar? Bukankah ini terlalu cepat? Atau mungkin ada yang mendesak kalian hingga kalian keluar secepat ini? Zuofan tidak bisa untuk tidak memuji orang ini. Pemikirannya sangat tajam sampai bisa menebak semua skema ini. Bahkan, dia adalah satu-satunya orang yang bisa mendeteksi masa depan dari klan Luo. Seperti yang kita tahu, keikutsertaan keluarga Luo ini adalah perintah dari kaisar. Sehingga keluarga Luo itu ikut berpartisipasi dalam turnamen ini karena dia hanya ingin mengindahkan perintah ini dan dia juga tidak ingin kehilangan perlindungan dari kaisar. Meskipun Zuofan tahu kalau dengan kekuatan keluarga Luo saat ini akan sulit untuk bisa memenangkan turnamen ini. Hanya saja, tidak ada yang tidak mungkin bagi Zuofan. Zuofan kemudian berkata, Perdana Menteri Suge Changfeng memang pantas menyandang gelar ketua dari keempat menteri kekaisaran. Saya benar-benar mengaguminya. Suge Changfeng pun tertawa pelan dan berkata lagi, Steward Zuo terlalu berlebihan. Aku sudah bergelut dengan hal semacam ini selama bertahun-tahun dan aku memiliki banyak pengalaman. Jika dibandingkan dengan Steward Zuo yang masih muda dan bisa menilai semua ini dengan baik, aku tidak ada apa-apanya. Kalau begitu, adakah saran yang ingin Perdana Menteri Suge sampaikan padaku? Kata Zuofan. Kalau begitu, akan kukatakan, hati-hatilah dengan orang yang ada di belakangmu, kata Suge Changfeng sambil menatap Zuofan dengan tajam. Dia saat ini tampak sangat serius. Zuofan sangat terkejut akan hal ini dan muncul keraguan-raguan di matanya. Sedangkan Suge Changfeng melihat keraguan-raguan itu, dia kemudian tersenyum lalu berkata, Aku tahu kalau Steward Zuo pasti memiliki kecurigaan dan kata-kata orang tua ini memang sangat mencurigakan. Tapi siapa yang tahu akan kebaikan dan keburukan di dunia ini. Aku memang egois, tapi yakinlah bahwa orang tua ini bukanlah musuhmu. Bahkan mungkin di masa depan, kita akan memiliki musuh yang sama. Ah, begitukah menurut Perdana Menteri? Kata Zuofan sambil sedikit terkejut. Suge Changfeng tersenyum dan menatap Zuofan dalam-dalam. Pemburu dan nelayan adalah dua orang yang memiliki profesi yang berbeda. Namun tujuan mereka itu sama. Saya pikir Steward Zuo benar-benar bisa menangkap maksud ini lebih baik daripada siapapun. Ya, di sini maksud dari Suge Changfeng itu kayak orang itu punya jalan yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Ibaratnya nelayan mencari makan dengan memancing, sedangkan pemburu itu mencari makan dengan berburu. Tapi tujuan mereka itu tetap sama, mencari makan dan bertahan hidup. Mendengar itu, Zuofan menatap Suge Changfeng dalam-dalam, seolah kini dia telah menyadari sesuatu dan senyuman muncul di wajahnya. Melihat hal ini, Suge Changfeng pun tahu bahwa Zuofan telah menangkap maksud dari apa yang ia katakan.
Karenanya dia pun ikut tersenyum. Mereka berdua terlihat persis seperti dua iblis yang pikirannya saling terkoneksi. Setelahnya Suge Changfeng pun tertawa dan berkata, "Bicara dengan orang yang pandai memang benar-benar menghemat tenaga. Kalau begitu, hanya ini yang bisa orang tua ini katakan padamu. Jadi mari kita sudahi percakapan ini. Tapi sebelum aku pergi, ada satu hal yang mengganggu pikiranku. Jadi mohon jawab pertanyaan ini." Zuofan tersenyum dan berkata, "Silahkan tanyakan." "Aku adalah Perdana Menteri Kekaisaran, lalu Leng Wuchang dari gerbang Kekaisaran yang dikenal sebagai peramal dewa. Dan terakhir, Anda adalah seorang pelayan dari keluarga kecil, keluarga Luo. Padahal kita bertiga adalah orang yang sefrekuensi dan kita juga memiliki ambisi masing-masing. Namun, aku tidak habis pikir kenapa orang sepandai Stewart Zuo justru mengabdikan dirinya pada keluarga Luo yang hanyalah keluarga kecil dan nyaris hancur. Dari sudut pandang orang tua ini, seharusnya Anda bukanlah orang yang akan terjebak pada asmara ataupun kebenaran. Lalu, sebenarnya apa alasan Anda? Anda sungguh membuat orang tua ini kebingungan." Hati Zuofan bergetar, namun dia menarik nafas dalam-dalam lalu dia tersenyum. "Alasan yang sederhana, karena ambisiku jauh lebih besar darimu." Saat kata-kata itu keluar dari mulut Zuofan, kedua tetua di belakang Suge Changfeng menganggapnya sebagai sebuah ejekan. Segera niat membunuh mereka lepas kendali seolah ingin menerkam Zuofan. Dengan cepat, tetua Yin dan Yang bersiap untuk menyerang Zuofan. Namun Zuofan tetap tenang dan dengan santainya dia berkata, "Lambat." Saat itu juga pupil mata kanan Zuofan berubah dan memancarkan cahaya keemasan. Sebelum terjadi bentrokan antara mereka bertiga, Suge Changfeng mengangkat telapak tangannya dan saat itu juga tetua Yin dan Yang berhenti. Aura membunuh mereka pun hilang seketika. Melihat hal ini, tentu Zuofan bisa bernafas lega lagi. Dia tidak perlu repot-repot untuk bertarung di sana. Kini Suge Changfeng melihat mata Zuofan lalu dia berkata, "Orang tua ini tidak tahu seberapa besar ambisimu, tapi aku akan sangat menantikan di masa depan. Kuharap ini bukan hanya impian di siang bolong." Setelah mengatakan itu, Suge Changfeng pun berbalik dan mereka bertiga pun meninggalkan tempat ini. Saat mereka sudah jauh dari bar itu, salah satu dari tetua itu berkata, "Perdana Menteri, kenapa kita tidak menyingkirkan bocah sombong itu?" Suge Changfeng kemudian menjawab, "Tidak, aku merasa kalau anak itu sedang tidak menyombongkan diri." Tampak Suge Changfeng merenung saat ini. Dia pun bergumam akan apa sebenarnya tujuan dari Zuofan. Apa dia benar-benar berpikir bisa menghadapi kekaisaran? Ataukah ini hanya kecerobohan dari seorang anak kecil yang baru hidup beberapa tahun? Melihat Suge Changfeng yang sedang berpikir, tetua Yin dan Yang saling memandang satu sama lain. Namun mereka tidak berani untuk berbicara sepatah kata pun. Setelah itu, mereka pun pergi menjauh dari tempat itu. Akhirnya pertemuan antara Suge Changfeng dan Zuofan pun berakhir. Nah, kita akan berpindah lagi ke sisi lain. Di sana ada sebuah lapangan yang besar tempat diberlangsungkannya turnamen 100 aliran. Tampak saat ini tempat itu dipenuhi dengan tepuk tangan. Di tengah-tengah lapangan terlihat Yun Chang yang saat ini berdiri tegap dan sedikit terengah-engah. Sosoknya yang anggun membuat setiap mata terpesona dan sangat bersemangat ketika melihatnya bertarung. Dia telah membuat pencapaian yang luar biasa. Meski kini dia hanya di tahap 5 alam penempaan tulang, tapi dia berhasil menyingkirkan banyak master di ranah yang sama dari keluarga kelas 2. Selain itu, di sampingnya terlihat juga seorang remaja yang berwajah muram. Usianya kira-kira 5 atau 16 tahun dengan basic kultivasi di tahap 3 alam penempaan tulang. Meski usianya masih sangat muda, tapi kini dia sangat terkenal di kekaisaran. Ya, bagaimana tidak? Dia adalah putra kelima dari Menteri Dugu Santian, sang dewa perang. Anak ini adalah Luo Yunhai. Dia dikenal sebagai si bungsu dari 5 harimau Tianyu. Sejak kepergian dari Zuofan, dia berlatih sangat keras di kamp pelatihan Dugu Santian dan dilatih secara khusus oleh keempat kakaknya. Kini dia telah bermetamorfosis dan menjadi anak yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya, meskipun kepribadiannya masih tetap sama.
Di sekitar Yunhai juga terlihat 10 remaja yang seumuran dengannya. Tapi mata mereka tampak lebih tegas daripada Yunhai. Udara hitam tampak keluar dari seluruh tubuh mereka dan otot-otot mereka pun tampak terlatih dan terlihat begitu kuat. Meskipun mereka hanya berada di tahap 4 dan 5 di alam penempaan tulang, namun mereka mampu mengalahkan ahli di tahap 8 sampai 9 alam penempaan tulang. Mereka benar-benar dikenal sebagai meriam penghancur baja, dan mereka adalah para penjaga klan Luo yang baru. Mereka adalah anak-anak yang dibimbing khusus oleh Komandan Pang dan dilatih dengan metode yang diberikan oleh Zuo Fan. Di masa depan, para remaja ini akan menjadi tulang punggung bagi keluarga Luo dan akan membuat semua orang gemetaran ketika melihat mereka. Dengan kehadiran mereka, siapa yang berani menyerang keluarga Luo di masa depan? Dan ini baru 12 orang dari keluarga Luo yang unjuk gigi. Padahal ada lebih dari 100 orang di keluarga Luo yang memiliki reputasi yang luar biasa di seluruh kekaisaran. Belum lagi, kekuatan utama dari keluarga Luo, sang pelayan yang setia, Zuo Fan yang sampai saat ini belum menunjukkan dirinya. Semua orang benar-benar tidak sabar lagi untuk melihatnya. Lalu dari tengah lapangan, ada sebuah suara dari pembawa acara ini. Pertarungan dari keluarga kelas 2 dimenangkan oleh keluarga Luo. Mereka benar-benar di atas angin. 28 kemenangan berturut-turut oleh keluarga Luo. Aku bahkan tidak bisa membayangkan kalau mereka dulu hanyalah keluarga kelas 3. Ini win streak 28 kali. Ini kalau misalnya habis reset season dari Epic udah mau mitik Romawi. Lalu pembawa acara itu kemudian berkata lagi, belum lagi sang tokoh utama dari keluarga Luo masih bersembunyi. Dia yang dijuluki sebagai naga yang melonjak dikabarkan memiliki kekuatan yang sebanding dengan 6 naga dan phoenix dari ke-7 pilar kekaisaran. Dia adalah si Raja Iblis Kekaisaran. Di manakah dia? Semua orang di tribun terpana ketika mendengar kata-kata ini. Mereka saling berbisik dan tidak pernah menyangka kalau keluarga kecil seperti keluarga Luo itu akan memberikan kejutan sebesar ini. Di tribun paling atas, di sana juga terlihat beberapa sosok yang berdiri. Mereka adalah orang-orang yang terkenal di seni bela diri kekaisaran. Ya, mereka adalah para generasi emas, 6 naga dan 1 phoenix. Selain itu, di sana juga terlihat ada Xie Tian yang juga berdiri bersama dengan Sue Ningxian. Mereka kini bersama karena keluarga Sue telah menjalin kerjasama dan berlindung di bawah naungan rumah Jian Hou. Tian Yang saat ini terus mengajak ngobrol Sue Ningxian atau yang biasa dipanggil dengan Ning Er. Namun sayangnya Ning Er sama sekali tidak menganggapnya. Saat ini matanya hanya tertuju ke arena seperti dia sedang mencari seseorang. Ya, siapa lagi yang dia cari kalau bukan Zuo Fan? Melihat hal ini, Tian Yang tampak mengerutkan bibirnya dan dia sangat cemburu pada Zuo Fan karena bisa mendapatkan begitu banyak perhatian dari Ning Er. Melihat hal ini, Xie Tiansang yang berdiri samping mereka kemudian berkata, sepertinya rumor itu memang benar. Dan sepertinya Zuo Fan tidak akan bisa datang lagi ke turnamen ini. Hah? Rumor apa? Kata Ning Er dengan cemas. Xie Tiansang menoleh kemudian berkata dengan dingin. Dikabarkan bahwa Zuo Fan telah memasuki ngarai Luolei 5 tahun lalu. Dan sejak itu dia tidak pernah lagi terlihat. Sayang sekali. Padahal aku sangat ingin beradu pukulan dengannya. Banyak orang yang telah memujinya, namun sepertinya aku tidak punya kesempatan untuk melihatnya. Sebelum Tiansang menyelesaikan kata-katanya, Tian Yang segera mencegat. Kakak, hentikan itu. Itu hanyalah rumor. Apa kamu percaya kalau saudara Zuo Fan akan mati dengan begitu mudah? Lagi pula tidak ada satupun yang telah menemukan jasadnya. Dia saat ini pasti masih hidup. Jadi Ning Er, bersemangatlah. Tampak saat ini Ning Er sedang berkaca-kaca. Ning Er kemudian menoleh lagi ke arah Tian Yang. Dia tampak sangat marah saat ini dan dia pun berkata, Kak Tian Yang, kenapa kamu tidak memberitahu aku tentang kabar ini lebih awal? Tian Yang terdiam untuk beberapa saat dan dia hanya bisa menghela nafas panjang lalu berkata, aku takut kalau kamu sedih. Jadi sebelum Tian Yang menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba suara seorang pria menyelanya. Hah, bodoh, seharusnya kamu memberitahu secepat mungkin.
Karena selama apapun kamu menyembunyikannya, rasa sakit yang dia rasakan tidak akan berubah. Justru dia akan menjadi lebih sakit setelah mengetahuinya sekarang. Pemuda itu tampak berjalan dengan santai bersama dengan Long Jiu ke arah mereka. Xie Tiansang mengerang dan berkata, "Naga jurang Pavilion Qianlong, Long Xingyun. Sudah lama sekali aku menunggu untuk bisa melawanmu." Tampak sarung pedang Tiansang saat ini bergetar seolah dia bersiap untuk menyerang. Hei, tunggu! Kita ini aliansi. Apa kamu mau menghunuskan pedangmu pada rekanmu sendiri saat pertemuan pertama? Kata Long Xingyun sambil tertawa. Xie Tiansang mendengus dingin. Dia kemudian menekan auranya dan berkata, "Maafkan aku. Ketika aku melihat seseorang master yang kuat, aku tidak bisa menyembunyikan niat bertarungku." Long Xingyun benar-benar tidak habis pikir. Ternyata rumor tentang maniak pertarungan ini memang benar. Sampai-sampai dia mau menghunuskan pedang pada aliansinya sendiri. Ini membuat dia cukup depresi ketika memikirkan hubungan mereka di masa depan. Setelahnya Long Xingyun melemparkan pandangannya ke arena dan berkata, "Aku juga sudah mendengar julukan naga yang melonjak itu, dan aku pun benar-benar ingin melihatnya. Namun sepertinya aku kurang beruntung. Sayang sekali." Tampak sekali saat ini dia kecewa dan menghela nafas. "Kenapa kamu berkata seperti itu? Apa kau pikir Kak Zofan akan mati dengan begitu mudah? Kalian bahkan tidak menemukan tubuhnya, jadi dia pasti masih hidup," kata Ning Er yang tampak sangat emosional saat ini. Long Xingyun menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa menghela nafas saat menghadapi perempuan yang emosional seperti ini. Lalu wajahnya pun berubah menjadi lebih serius. Orang yang mati di ngarai Luo Lei tidak akan meninggalkan jasadnya. Dan jika dia memang berhasil keluar dari tempat itu, seharusnya dia sudah menunjukkan dirinya di sini sekarang. 28 kemenangan berturut-turut, tapi dia tidak sekalipun menunjukkan batang hidungnya. Mungkin ini hanya tebakan, tapi ini adalah hal yang paling logis bahwa dia sudah tidak ada di dunia ini lagi. Hati dan pikiran Ning Er pun terguncang setelah mendengar kata-kata ini. Namun dia juga sadar bahwa apa yang dikatakan pemuda ini pun tidak salah. Ning Er hanya tidak bisa menerima kalau orang yang sangat ia percayai dan sangat ia cintai sudah tidak ada. Hatinya benar-benar hancur saat ini. Xie Tianyang tidak bisa melakukan apapun. Dia tampak menggigit bibirnya dan mengepalkan tangannya dengan keras. Karena ini semua adalah ketidakmampuannya. Saat mereka sedang suram, tiba-tiba Long Xingyun kembali memecahkan suasana dan menatap Xie Tiansang. "Ngomong-ngomong, apa menurutmu tanpa adanya Zofan kita masih harus bersekutu dengan keluarga Luo?" Ekspresi Tiansang tampak acuh tak acuh dan dia berkata dengan dingin, "Di mataku sekutu itu tidak penting. Aku hanya tertarik pada mereka yang kuat." "Kamu memang pantas mendapatkan julukan pertarung mania," kata Long Xingyun sambil tertawa keras. Xie Tianyang tampak tidak senang dan berkata, "Aku tidak peduli dengan apa yang kau pikirkan. Aku hanya ingin melawan si Zofan itu. Tapi karena dia tidak ada, mungkin aku hanya bisa berharap supaya keluarga Luo dapat keluar dari tempat ini dengan selamat." Mendengar itu Long Xingyun pun mengangguk. Dan melihat ke kejauhan, dia pun berkata, "Namun mitra aliansi dari Pavilion Qianlong kami adalah Zofan. Tanpa adanya dia, aliansi ini tidak akan terbentuk. Apakah keluarga Luo dapat tetap melanjutkan perjanjian ini? Ini semua akan tergantung pada kinerja mereka setelah ini. Namun aku khawatir, ini akan sulit bagi mereka. Lawan mereka setelah ini akan jauh berbeda dengan sebelumnya. Belum lagi, lihatlah. Keluarga yang baru saja memanjat tebing kini benar-benar menjadi incaran naga paling ganas di sini," kata Long Xingyun sambil menunjuk ke arah Huang Pu Qingtian dan 3 naga lainnya. Mendengar hal ini mereka bertiga tampak terkejut dan mata mereka pun menyusut segera. Ternyata di seberang tempat mereka ada keempat sosok naga yang berdiri dan mengamati arena. "Naga hantu lembah Nether, You Yusan," kata Xie Tiansang dengan ekspresi yang terkejut. "Naga angin Mary Woods, Lin Suafeng." Wajah Tianyang tampak memucat. "Juga naga beracun dari istana Raja Obat,
Yan Bangui. Sambung, Long Xiyun menunjuk ke arah seorang pria muda yang wajahnya ditutupi dengan warna biru dan ungu. Lalu Long Xiyun kembali berkata, dikatakan bahwa dia sangat gila dalam pemurnian racun, hingga itu membuat tubuhnya sendiri menjadi sarang racun, dan bahkan dia jauh lebih terampil daripada mendiang Raja Obat Yan Zong serta muridnya Yan Fu. Dia benar-benar adalah orang yang berbahaya. Tapi dia bukanlah yang paling mengerikan. Monster dari segala monster, sang naga kaisar Wang Pu Qingdian. Setelah selesai mengatakan itu, tiba-tiba sebuah suara keluar dari sarung tangan Xie Tiansang. Tanpa sadar, Tiansang saat ini bergerak dan bersiap untuk menyerang Wang Pu Qingdian. Ketika Long Xiyun melihat ini, dia hanya bisa tersenyum pahit. Memang orang ini adalah petarung maniak. Tapi pertarungan tidak boleh terjadi di sini, atau kekacauan pun akan pecah. Pada saat yang sama, Wang Pu Qingdian dan 3 orang yang ada di sisinya melihat ke arah mereka. Tapi mereka berempat sama sekali tidak menganggap keberadaan dari Tiansang dan yang lainnya itu. Segera setelahnya, Wang Pu Qingdian membuang muka dan kembali melihat ke arah arena. Di seberang, Wang Pu Qingdian saat ini tampak tidak senang. Si Zuofan sialan itu masih belum muncul juga sampai sekarang, gumamnya. Lalu Lin Xuefeng mendengarnya dan menatap sambil berkata, "Tuan, apakah Anda ingin saya membereskannya?" Wang Pu Qingdian kemudian berkata, "Tidak, aku hanya ingin tahu karakter macam apa yang bahkan dikagumi oleh Tuan Leng. Di dunia ini belum ada orang yang bisa melebihi ekspektasiku. Jadi aku berharap anak ini benar-benar sebuah pengecualian." Tuan muda pasti sangat ingin melawan bocah ini, kata Lin Xuefeng. Lalu cahaya dingin melintas di mata Wang Pu Qingdian. Lin Xuefeng, lebih baik jaga kata-katamu. Di dunia ini tidak ada yang layak untuk melawanku. Aku hanya ingin melihatnya dan apakah dia pantas untuk mati di tanganku. Jika dia tidak memiliki kualifikasi untuk mati di tanganku, maka kaulah yang harus mengurusnya. Mendengar ini, Lin Xuefeng langsung mengangguk dan tubuhnya pun tampak gemetaran. Setelah beberapa saat, mata Lin Xuefeng pun bersinar dan dia menyarankan lagi, "Tuan muda, bagaimana jika aku turun dan memancing keributan di sana? Aku yakin Zuofan pasti akan muncul jika dia peduli dengan keluarganya." Lalu kilatan cahaya melintas di mata Wang Pu Qingdian. "Oke, pergilah." Setelah mendengarkan kata-kata itu, Lin Xuefeng menghilang dan tawanya pun menghilang di udara. Melihat hal ini, Xie Tiansang dan yang lainnya tidak bisa tinggal diam. "Kalian berdua tetaplah di sini. Di sana akan berbahaya jika sampai terjadi perkelahian." Xie Tianyang dan Ning Er menjawab bersamaan bahwa mereka akan tetap di sana. Segera mereka pun melesat ke bawah. Sekarang Wang Pu Qingdian masih berdiri dengan tenang di atas sana. Dia mulai berpikir bahwa sepertinya penilaian dari Tuan Leng Wuchang itu terlalu berlebihan. Tapi ada sedikit keraguan di dalam hatinya. Sebelumnya, Leng Wuchang itu tidak pernah sekalipun memberikan nasihat seperti ini padanya. Mungkin hal inilah yang membuat dia menjadi sedikit gusar di dalam hatinya. Sekarang dia sangat ingin melihat seperti apa bocah yang bahkan sampai membuat ahli strategi dari gerbang kekaisaran itu kewalahan. Dan seperti apakah kelanjutan cerita ini? Kita akan lanjutkan lagi spoileran di kita tunggu aja ya. Kapan kelanjutannya? Semoga nanti bisa cepat ada updatean berikutnya. Thank you banget. See you again di next video. Dan kalau misalnya ada yang mau nyawer mimin, boleh banget klik link yang ada di kolom deskripsi. Ada link Saweria. Lalu kemudian yang mau transfer juga bisa lewat Bank BRI ya. Siapa tahu mau bagi-bagi THR gitu. Oke, gitu aja. See you again di next video dan bye.